balasan dari Allah itu mengecewakan. Gimana kalau ketika memberi itu ada harapan dalam hati, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti, boleh nggak? Boleh, karena ngarep-ngarepnya dari Allah. Hanya levelnya belum level bagus. Kalau level yang paling bagus VVIP tanpa ada harapan sama sekali. Allah udah tahu kita berharap di hati kecil, ya. Allahu Akbar. Kan lintasan hati, wa huwa alimum bidatis sudur. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Al-Mulk 13. Ya. Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik itu? Karena belum tentu baik yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar, Ustaz. Padahal semestinya kitalah yang menurut Allah. Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang plong? Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Santri di Darut Tauhid mah gak ada yang berani kayak gini, Ustaz. Nggak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Setuju tidak begini atau saya balik aja? Jadi Ustadz, apa pertanyaannya tadi? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Na'udzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang yang ahlinya. Yang kedua, istiqoroh. Tugas kita kan cuma 3. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah. Kita ini hamba, tidak berhak mengatur Allah. Kita ini hanya melurus. Tugas kita kan bukan menentukan sesuatu. Tugas kita tuh niatnya lurus, lillahi ta'ala, ikhtiarnya maksimal di jalan Allah. Dan yang ketiga, kalau baik silahkan, kalau tidak baik jangan. Mungkin praknya ini yang penting tuh Ustaz. Kalau orang tidak pakai prolog niat cara yang benar dan tawakal, pasti luka. Ini kan prinsip luka di hati itu kan karena melekat. Seperti perangko melekat di amplop, ketika dicopot robek dia. Nah, kemelekatan hati kita, lengketnya hati dengan sesuatu, itulah yang bikin kita banyak sakit hati. Karena melekat. Melekat, kayak pengen dipuji, orang tidak muji, sakit hati. Pengen dihormati, orang tidak menghormati, sakit hati. Gitu. Keinginan sumber penderitaan. Oh ya? Iya benar juga. Ada lagunya itu, Pak. Coba Ustadz jelaskan lagu keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, semakin besar hawa nafsu, semakin besar kekesalan dan penderitaan ketika tidak terkabul. Karena kita sudah membuat suatu obsesi besar. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi berkata, saat aku lihat percikan batu pertama, kamu akan membebaskan Rom. Saat aku lihat percikan batu pertama ketika menggali khandak parit, ketika berbenturan pacul besi itu dengan batu, aku melihat cahaya, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom. Apa beda obsesi keinginan dengan cita-cita? Karena Nabi mengajarkan kita punya cita-cita tinggi.
Ada dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Yang lanjutan dari al-mu'minul qawi. Ya, ahabbu ilallah minal mu'min. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, kalau pada keduanya ada kebaikan. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, semangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ada lanjutannya, wasta'in billah, minta tolong ke Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan minta tolongnya kepada Allah. Silakan punya cita-citi setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lepas dua bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cita-cita ingin jadi gubernur boleh apa enggak? Boleh. Bukan obsesi, bukan menurut hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Ya. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang. Pulangnya dapat amplop. Dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulamanya tuh dunia, itu nggak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu. Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh. Terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita, tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah kita misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara ada di Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi udah dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Baik apa tidak baik itu? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya itu. Setiap transaksi? Ya, kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala, karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin tuh kalau menentukan kebaikan beliau dapat pahala mengalir. Bonus. Tuh Pak Wali Kota